Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami terkait dampak migrasi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu ke tempat lain dengan tujuan menetap, melampaui batas politik negara atau batas administrasi dalam suatu negara. Nah, migrasi yang terjadi di Indonesia dapat berupa migrasi internal, migrasi internasional, dan juga urbanisasi. Migrasi memberi dampak ekonomi, baik untuk tempat yang ditinggalkan maupun untuk tempat yang dituju. Nah, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012, migrasi di Indonesia didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi tertentu, atau migrasi internal, atau batas-batas politik atau negara, atau bisa disebut dengan migrasi internasional dengan batasan waktu 6 bulan sejak meninggalkan tempat asal atau sejak menempati tempat tujuan. Faktor-faktor yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi yaitu yang pertama, faktor pendorong atau push faktor. Hal ini menyebabkan penduduk melakukan migrasi atau keluar dari wilayah tempat tinggalnya dikarenakan tidak adanya atau kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di tempat tinggalnya, di mana lahan pertanian yang semakin sempit dan pertanian mulai menggunakan mesin dan tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, faktor penarik atau pull faktor. Hal ini menyebabkan penduduk ingin masuk ke wilayah baru dan meninggalkan tempat tinggalnya dikarenakan adanya lapangan yang sesuai, kondisi lingkungan yang baik, dan adanya kesempatan untuk hidup yang lebih baik dibandingkan berada di tempat tinggalnya. Materi selanjutnya itu dampak migrasi. Dilihat dari dua aspek, migrasi internal dan migrasi internasional Indonesia. Migrasi internal membentuk investasi modal manusia. Jastat 1962 menyatakan bahwa individu membuat perhitungan untung rugi yang rasional dan memilih untuk bermigrasi apabila bermigrasi tersebut dianggap menguntungkan. Migrasi yang menguntungkan dapat dilihat dalam beberapa waktu kemudian. Migrasi yang menguntungkan dapat dilihat dengan adanya perbaikan upah, perbaikan pekerjaan, dan juga kesejahteraannya. Migrasi internasional. Migrasi internasional Indonesia merupakan perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain. Migrasi internasional Indonesia mempunyai faktor pendorong yang kuat, yaitu upah rendah, kemiskinan, dan pengangguran. Aziz 2004. Migrasi internasional Indonesia berkontribusi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, di sisi lainnya, Indonesia akan kekurangan tenaga kerja apabila orang-orang yang bermigrasi tersebut masih berusia produktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi dari migrasi yang ada di Indonesia. Migrasi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah migrasi yang dilakukan antar pulau, provinsi, maupun kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Migran-migran ini didominasi usia produktif mulai umur 15 tahun sampai 44 tahun, di mana alasan pindah lebih banyak karena pekerjaan dan mencari pekerjaan. Khusus untuk migran wanita, alasan pindah yang paling dominan adalah karena ikut keluarga. Yang kedua adalah migrasi internasional. Migrasi ini dilakukan dengan perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain atau migrasi keluar. Migrasi internasional yang dibicarakan adalah terutama tenaga kerja yang dikenal dengan sebutan TKI atau tenaga kerja Indonesia, dan TKW, tenaga kerja wanita. Para migran internasional dari Indonesia adalah migran tenaga kerja temporer, yaitu bekerja secara kontrak. Para pelaku migran ini beralasan
dari kebutuhan ekonomi, karena ketika di Indonesia mereka menganggur atau bila bekerja upahnya rendah dan mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Alasan lain adalah mengikuti jejak teman atau keluarga yang sebelumnya sudah bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penduduk Indonesia, terutama wanita, memilih untuk melakukan migrasi. Dampak imigrasi internasional dari Indonesia dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terlihat dari berkurangnya pengangguran di negara asal ataupun Indonesia dan membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu, untuk negara Indonesia, adanya migrasi internasional ini meningkatkan devisa. TKI dan TKW disebut pahlawan devisa. Dari sisi migran pribadi yaitu TKI dan TKW, dengan menjadi migran internasional dapat meningkatkan status sosial mereka. Dengan uang hasil bekerja mereka, para migran ini dapat membangun rumah yang lebih baik, dapat membeli mobil untuk usaha atau untuk pribadi, dapat membeli mesin-mesin yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi di daerahnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu adanya pembangunan ekonomi di negara tujuan ataupun bukan Indonesia. Dampak negatif lainnya adalah adanya pelecehan, tindakan kekerasan bahkan kematian yang menyebabkan migran TKI ataupun TKW trauma sehingga tidak berproduktif dan tidak menghasilkan. Yang efek selanjutnya adalah penurunan kondisi ekonomi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.